untuk menghadapi berbagai persoalan yang sedang menimpa umat Islam. Sebutlah Palestina itu pasti, kemudian Uighur, Rohingya gitu. Bagaimana kita mengatasi persoalan ini? Sampai ini sudah jalan 8 bulan. Palestina itu kita hanya bisa menyaksikan. Semua orang mengatakan bahwa ini harus ditolong, harus dicegah segala macam, tapi nggak ada satupun tindakan. Kenapa tidak ada tindakan? Padahal kita ini jumlahnya hampir 2 miliar. Kata kuncinya adalah 2 miliar yang berserak, tidak bersatu. Ibadah haji itu simbolisasi persatuan. Itu politik. Itu politik, itu ya. Politik. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas hubungan haji dan politik, ya. Ini suatu hal yang masih menjadi perbincangan setelah sebelumnya Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi itu melarang jamaah haji menyuarakan slogan politik selama haji. Maka kita melihat, ya, isu-isu politik kemudian tidak muncul dalam ibadah haji kali ini, ya. Bagaimana hubungan ibadah dan politik itu sebenarnya? Apakah ada hubungannya ataukah bertentangan ataukah memang keduanya tidak boleh dicampur adukkan? Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Wisanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Ustadz bahwa seolah-olah ibadah haji ini harus terlepas dengan politik, ya. Sering kita dengar, ya, ibadah itu kan suatu yang menimbulkan ketenangan. Sementara kalau kita bicara politik, bawaannya itu kan biasanya panas, gitu, ya. Bisa memecah, seolah-olah bisa memecah belah gitu. Sementara ibadah itu kan, orang ibadah itu harus tenang. Nah, apalagi ibadah haji, seharusnya dia khusyuk, tenang dan sebagainya. Bagaimana kita menempatkan posisi ibadah ini dengan politik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ibadah haji ini ibadah yang luar biasa. Ya, substansi pokoknya itu adalah pada tauhid, pada keimanan kepada Allah, keimanan yang kokoh, yang itu terwujud pada ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh bagi kalian ada uswah hasanah di dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang besertanya. Uswah hasanah tentang apa? Itu tadi, tentang keimanan kepada Allah yang kokoh, yang sangat kokoh, dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Apapun perintah Allah mereka lakukan, meskipun perintah itu tampak sangat kejam, menyembelih anaknya sendiri Ismail, atau tampak tidak masuk akal meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tak berpenghuni. Gitu. Nah, maka orang yang melaksanakan ibadah haji mestinya menangkap ini, menangkap substansi penting dari ibadah haji, yaitu tauhid, keimanan yang kokoh dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara tentang ketaatan sepenuhnya kepada Allah, itu artinya ketaatan kepada seluruh risalah Islam, kepada seluruh syariah Islam. Dan kita tahu syariah Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari masalah ibadah mahdhah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, dan muamalah gitu. Di dalam muamalah itu ada ekonomi, ada politik, ada sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya gitu. Karena itu ketika orang itu sepulang dari ibadah haji, keimanannya membuncah begitu rupa, lalu dorongan ketaatannya luar biasa, tidak mungkin tidak, dia pasti akan bersentuhan dengan masalah politik. Kapan dia bersentuhan dengan masalah politik? Ketika dia
berusaha untuk mentaati seluruh perintah Allah, khususnya di dalam masalah muamalah. Itu. Ketika dia masuk kepada aspek ekonomi, dia ingin taat kepada seluruh perintah Allah dalam ekonomi. Ketika dia masuk kepada soal-soal politik, dia ingin laksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dalam masalah politik gitu. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa ibadah haji ini jangan dikaitkan dengan politik, itu berarti dia sedang berusaha untuk memprotoli atau mereduksi substansi penting dari ibadah haji itu sendiri, yaitu taat kepada Allah sepenuh-penuhnya dalam seluruh aspek kehidupan. Justru mestinya seruannya itu dibalik, bahwa mari kita taat kepada Allah dengan taat sepenuh-penuhnya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam masalah-masalah politik. Mestinya begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, apalagi dalam kenyataannya ini hari umat Islam itu sudah menghadapi banyak sekali masalah. Ada masalah-masalah kehidupan pribadi, keluarga, terlebih-lebih dalam kehidupan masyarakat dan negara di masing-masing negara. Dan ketika kita coba teropong persoalan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masing-masing negara, itu akan tampak di sana ada persoalan-persoalan kualitas sumber daya manusia, pun juga ada soal-soal ekonomi, soal politik, soal pendidikan gitu. Dan ketaatan dan syariah itu atau ketentuan Allah itu dihadirkan kan sebagai mu'alajah li masailil hayat. Karena itu aneh ketika ada seruan untuk menghindarkan jamaah haji itu atau ibadah haji dari soal-soal politik. Lawang syariah itu diturunkan oleh Allah untuk mengatasi persoalan ini. Kalau persoalan ini tidak diatasi dengan syariah, lalu itu diatasi dengan apa? Itu yang kedua. Karena itu tidak mungkin, tidak pasti akan sampai pada soal-soal politik. Kemudian yang ketiga, ini jamak. Ibadah haji adalah ibadah satu-satunya yang menghimpun umat Islam dari berbagai wilayah di seluruh dunia di dalam satu tempat, di dalam satu waktu. Tidak ada ibadah yang begini rupa, tidak ada. Sholat bisa kita lakukan di tempat masing-masing, paling jauh di masjid di tempat kita tinggal. Kemudian puasa malah sendiri-sendiri. Ya, itu disebut ibadah syariah itu. Zakat ya ketika kita ketemu dengan amil atau mustahik selesai. Tapi kalau ibadah haji tidak. Ibadah haji itu harus dilakukan di tanah suci. Apalagi wukuf harus di Arafah, dan itu di ayyamim ma'lumat, itu di hari-hari yang sudah ditentukan. Tidak bisa tidak kecuali di 9 Zulhijjah. Ketika umat Islam itu berkumpul, maka ini memiliki makna politik. Itu makna politik apa? Makna politik persatuan, persaudaraan lah paling sedikit itu, persaudaraan bahwa betul innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini bersaudara diingkat oleh kesamaan akidah, kesamaan syariah dan kesamaan ibadah. Itu kan di satu tempat. Meskipun mungkin beragam-ragam dari pemahaman fikih manasik hajinya gitu ya. Nah, persaudaraan kemudian persatuan gitu. Ini hari makna persaudaraan dan persatuan umat Islam itu memang agak sedikit bukan agak, tapi memang tidak nyambung dengan realitas karena mereka sesungguhnya berasal dari negara-negara yang berbeda-beda. Tetapi itu kan fakta belakangan gitu. Sebelumnya kan umat Islam itu satu gitu. Dan kekuatan dan persaudaraan dan persatuan itulah sebenarnya yang ini hari itu sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan yang sedang menimpa umat Islam. Sebutlah Palestina itu pasti, kemudian Uighur, Rohingya gitu. Bagaimana kita mengatasi persoalan ini? Sampai ini sudah jalan 8 bulan. Palestina itu kita hanya bisa menyaksikan. Semua orang mengatakan bahwa ini harus ditolong, harus dicegah segala macam, tapi nggak ada satupun tindakan. Kenapa tidak ada tindakan? Padahal kita ini jumlahnya hampir 2 miliar. Kata kuncinya adalah 2 miliar yang berserak, tidak bersatu. Ibadah haji itu simbolisasi persatuan. Itu politik. Itu gitu. Politik itu ya. Politik gitu. Jadi bagaimana kok kemudian jangan dikaitkan dengan politik? Loh, ini berkumpul itu sudah merupakan
perkumpulan politik sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat salah satu isi khutbah Rasulullah ketika wukuf di Arafah pada Haji Wada, itu kan bicara tentang pentingnya nyawa, pentingnya harta. Kalau saya melihat begini, Ustaz Ismail ya, bahwa ketika Rasulullah itu menunjukkan pentingnya harta, itu sebenarnya tuntutan juga kepada penguasa gitu untuk menjaga harta dan nyawa kaum muslimin. Jadi sebenarnya itu tuntutan politis. Bagaimana pandangan Ustaz Ismail? Dan ingat bahwa Nabi itu ketika menyampaikan khutbah di Arafah, khutbah wukuf itu Nabi sebagai lebih dari sekedar Nabi, tapi sebagai pemimpin dari sebuah masyarakat yang terbentuk pada waktu itu, masyarakat Islam pertama di Madinah. Artinya Nabi itu tengah berbicara tentang bagaimana menjaga ini umat gitu. Dan umat itu pada waktu itu ya umat yang ada di situ gitu. Artinya umat yang satu. Kalau sekarang ini sudah banyak datang dari berbagai negara, itulah umat yang satu yang dimaksud ini hari gitu. Artinya ketika Nabi mengatakan bahwa darahmu haram, kemudian hartamu haram, lalu kehormatanmu haram, maka ini sesungguhnya juga berlaku untuk ini hari gitu. Yang faktanya ini hari itu semua tercabik-cabik gitu. Kalau tidak tiga-tiganya ya salah satu gitu. Bahkan tercabik-cabik juga agama kita gitu. Nah karena itu ketika kita membuka lagi khutbah Nabi atau hadis-hadis yang berkenaan dengan khutbah Nabi di Padang Arafah pada waktu itu sesungguhnya semuanya bermakna politik. Gitu. Seolah-olah kalau kita lihat bisa disebut Rasulullah itu sedang bicara ya kepada penguasa-penguasa di tengah kaum muslimin. Kalau Rasulullah itu bisa hadir, mungkin akan mengatakan, wahai penguasa Mesir, jaga nyawa kaum muslimin di Palestina. Wahai penguasa Saudi, selamatkan nyawa kaum muslimin Palestina. Itu kan sebenarnya tuntutan-tuntutan yang sangat politis. Terakhir Ustaz Ismail, ada yang mempertentangkan antara politik dan ibadah itu, ibadah mahdoh seperti haji itu, dengan anggapan bahwa yang namanya ibadah itu kan sesuatu yang harus menenangkan. Seperti kita sholat tahajud misalkan, kita kan merasa tenang. Nah sementara kalau ibadah haji itu bicara politik, itu kan yang muncul kemarahan, yang muncul anggapan mereka itu bisa suasana ketenangan, kehusukannya tidak muncul. Bagaimana Ustaz Ismail melihat itu? Iya, ketenangan itu ada dua, ketenangan yang sahih, ketenangan yang batil. Ketenangan sahih adalah tenang ketika memang dia harus tenang. Ketenangan yang batil adalah ketenangan yang semestinya dia tidak tenang, dia tenang. Misalnya kehormatannya dicabik-cabik, agamanya dihinakan, nabinya dihinakan, Al-Qur'annya diinjak-injak, dia tetap tenang. Itu tenang yang salah. Itu. Tetapi ketika dia itu memang harus tenang, dia tenang, tapi kemudian di saat dia harus marah, dia marah. Itu ketenangan yang benar gitu. Sekarang coba bayangkan bagaimana kita itu harus merasa tenang di dalam ketenangan yang tadi disebut itu ketika kita itu melempar jumroh, dan melempar jumroh itu simbolis terhadap setan. Di situ mestinya perasaan kita apa? Perasaan marah, perasaan geram, perasaan ya pokoknya perlawanan lah gitu terhadap setan, dak gitu kan. Itu sikap psikologisnya harus begitu gitu. Bagaimana tenang dalam arti gitu loh. Jadi saya kira itu satu pengertian yang tidak tepat ketika ibadah itu selalu dikonotasikan dengan sebuah ketenangan. Mungkin kalau ibadah sholat tahajud, dzikir, wirid sendirian, mungkin ya itu tenang. Tetapi ketika dalam sholat tahajud kita memikirkan umat, mungkin muncul rasa kegeraman itu. Karena itu seperti doa kunut misalkan ya. Doa itu kan luar biasa. Itu kan menunjukkan kemarahan ya. Wadamir ada anak ada din gitu. Jadi kalau sudah doa begitu masih tenang juga itu dipertanyakan katanya. Apalagi sebagian ulama itu memasukkan jihad fisabilillah itu bagian dari ibadah mahdoh. Ini luar biasa. Padahal jihad fisabilillah itu membunuh atau terbunuh. Terbunuh. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang hubungan politik dan ibadah ya. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang totalitas, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itulah yang diperintahkan Allah kepada kita.
Dan ketenangan yang sejati itu adalah ketenangan ketika kita taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketenangan itu bisa ada kemarahan, dalam ketenangan itu bisa juga ada kebencian terhadap kekufuran. Dan itulah Islam yang telah mengatur perasaan kita. Kapan kita marah, kapan kita bahagia, kapan kita tenang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.